Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Dan sebelum kita mulai belajar, siapkan buku catatan kamu dan catat materi kita untuk hari ini. Oke, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu aspek rekayasa, dan judulnya itu adalah prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pasti tahu dong ya, apa itu listrik? Nah, di sini kita akan membahas lebih lengkap mengenai listrik, walaupun sebenarnya ini adalah pelajaran kamu di fisika, dan di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasarnya saja. Nah, kelistrikan itu adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jadi, listrik itu bisa terjadi karena adanya muatan listrik. Dan muatan listrik itu sendiri ada dua, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Nah, secara alami, muatan listrik positif itu selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Nah, untuk arus listrik itu sendiri adalah mengalirnya elektron secara terus-menerus dengan perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya sama. Nah, sudah tahu ya apa itu listrik? Nah, listrik itu adalah penemuan manusia atau teknologi yang paling mutakhir, yang hampir seluruh manusia membutuhkannya. Jadi kalau nggak ada listrik, maka manusia itu akan merasa kekurangan atau tidak dapat beraktivitas. Nah, selanjutnya itu adalah arus listrik. Kalau tadi dikatakan listrik itu terjadi karena adanya muatan listrik, nah, arus listrik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus listrik searah atau biasa disebut DC atau direct current. Itu adalah arus listrik yang arahnya tetap. Dan arus listrik bolak-balik atau AC atau alternating current adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Untuk satuan arus listrik itu sendiri adalah ampere. Ampere di sini diartikan sebagai arus konstan yang apabila dipertahankan akan menghasilkan gaya. Nah, Ibu harap kamu sudah mengerti apa itu arus DC dan apa itu arus AC. Dan ini sudah dipelajari sebenarnya ya. Sudah dipelajari ini sebenarnya di mata pelajaran IPA Fisika. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya itu listrik? Ada beberapa tipe fisika yang menyebabkannya, yaitu adanya muatan listrik, di mana terdapat partikel-partikel yang menentukan interaksi elektromagnetik. Kemudian adanya medan listrik. Jadi, medan listrik ini menghasilkan gaya kemuatan listrik lainnya. Kemudian yang ketiga itu adanya potensial listrik, di mana terdapat kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan. Yang keempat itu adalah arus listrik. Nah, arus listrik inilah yang sering kita singgung di rumah kita, di mana arus listrik itu adalah perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik. Dan yang terakhir itu adalah elektromagnet. Muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Jadi, kenapa ada istilah kesetrum? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian, apa sih fungsi listrik itu? Nah, secara umum, fungsi listrik itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai penerangan. Jadi kamu bisa bayangkan, nah, apabila terjadi pemadaman listrik, pasti banyak orang yang bersungut-sungut. Mungkin kamu salah satunya, kalau ibu sudah pasti ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada listrik, segala sesuatu itu jadi gelap. Jadi seolah-olah kita kembali ke zaman dulu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebagai sumber energi. Jadi listrik itu adalah sebagai sumber energi. Kenapa dia dikatakan sebagai sumber energi? Nah, listrik itu merupakan sumber energi untuk semua atau hampir seluruh peralatan listrik yang kita pakai di rumah. Mulai dari ketika kita butuh hiburan untuk menonton TV, kita menggunakan energi listrik. Kemudian radio, kemudian kulkas, rice cooker,
kemudian dispenser, setrika, dan lain-lain itu semuanya membutuhkan energi listrik. Jadi kalau seandainya listrik padam, bisa-bisa semua pekerjaan kita di rumah itu jadi terkendala. Jadi tidak heran apabila PLN bertingkah, maka banyak di antara kita yang bersungut-sungut, banyak di antara kita yang menyalahkan PLN. Nah, sementara untuk sumber pembangkit listrik itu sendiri ada beberapa. Nah, di sini hanya akan ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana listrik di sini yang membangkitkannya itu adalah adanya energi kinetik dari nuklir. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap, di mana listrik di sini diperoleh dari energi kinetik dari uap. Kemudian pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga surya, dan yang terakhir pembangkit listrik tenaga angin. Jadi semua ini adalah jenis-jenis pembangkit listrik. Dan yang kita pakai sekarang ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi listrik di sini digerakkan oleh adanya energi kinetik dari air yang memutar turbin generator dan nanti dari sinilah dihasilkan energi listrik. Sampai di sini paham ya nak? Untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu baca di buku panduan kamu atau di buku paket kamu bab yang kedua ya. Jadi di sana ada penjelasannya, kemudian ada contoh-contohnya. Nanti juga akan Ibu jelaskan di modul ya. Selanjutnya itu adalah kita akan masuk ke materi instalasi listrik rumah tangga, yaitu suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa lampu ataupun sebuah sumber listrik. Jadi di sini instalasi listrik rumah tangga itu artinya adanya aliran listrik ke rumah-rumah kita, termasuk rumah kamu ya. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam komponen instalasi listrik? Jadi kalau dikatakan komponen itu adalah hal-hal yang penting dalam suatu instalasi listrik. Jadi apa yang menyebabkan instalasi listrik di rumah kamu itu dapat berjalan dengan baik, atau apa yang menyebabkan lampu di rumah kamu itu menjadi hidup, TV di rumah kamu itu dapat dipasang, apakah yang termasuk dalam komponennya? Yang pertama itu adalah bargainser. Nah, bargainser itu dia seperti ini atau dalam bahasa sehari-hari dia disebut meteran listrik. Ini namanya bargainser ya anak-anak Ibu. Nah, fungsinya di sini adalah pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal. Nah, dari bargainser inilah nanti kita mengetahui seberapa daya listrik yang ada di rumah kamu. Apakah 450, apakah 900, 1300, atau 2200. Sudah paham ya apa itu bargainser? Nah, untuk bargainser itu sendiri ada 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah MCB atau Miniatur Circuit Breaker. Ini untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. Ini dia ya, ada gambar MCB. Kemudian meter listrik atau kWh meter, ini mengukur besaran daya yang digunakan dalam rumah tinggal dan ini akan berputar dan bertambah angka-angkanya jika listrik yang kita pakai itu besar. Kemudian spin control. Nah, spin control ini merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Selanjutnya itu adalah pengaman listrik. Ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tangga, seperti gangguan arus pendek atau biasa disebut korsleting. Jadi ini apabila terjadi korsleting, inilah dia pengamannya. Nah, terdapat 2 jenis pengaman listrik, yaitu pengaman lebur dan pengaman listrik termos. Sudah tahu ya nak? Jadi tadi kamu sudah tahu apa itu bargainser, kemudian sekarang pengaman listrik. Selanjutnya itu adalah saklar. Nah, saklar ini adalah berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Jadi dia
Untuk menghidupkan lampu di rumah kamu biasanya itu kamu menggunakan saklar. Ini ada gambarnya ya nak, saklar. Jadi saklar itu dia ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan tegangan, ada saklar tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi. Berdasarkan tempat pemasangannya itu ada in bow, ini di dalam tembok, ada out bow, ini di atas permukaan tembok. Dan untuk berdasarkan fungsinya itu ada saklar tunggal dan ada saklar majemuk. Nah, ini dia ada gambarnya ya. Oke, itu untuk saklar. Ibu harap semuanya sudah paham apa itu saklar. Sekarang masuk ke stop kontak atau outlet. Nah, stop kontak ini berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Ada stop kontak kecil dan ada stop kontak yang besar. Kemudian ada stop kontak in bow dan ada stop kontak out bow. Sudah paham ya? Selanjutnya itu adalah steker atau kalau di rumah biasa disebut colokan. Colokan ini berbahan logam dan fungsinya itu menghubungkan alat listrik di rumah kita dengan aliran listrik. Biasanya ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga aliran alat listrik tersebut dapat digunakan. Ada dua jenis yaitu steker besar dan steker kecil. Ini dia steker kecil, jadi dia ukurannya kecil dan biasanya hanya ada dua. Kemudian ini steker besar. Steker besar ini biasanya dia biasa disebut di rumah kita itu cok cabang ya, cok cabang. Jadi dia bukan hanya dua saja tapi bisa ada yang tiga, ada yang empat bahkan lebih. Itulah dia steker. Kemudian kabel. Nah, kabel di sini merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Jadi kalau tidak ada yang namanya kabel listrik, maka mustahil semua peralatan listrik yang ada di rumah kamu itu bisa hidup. Jadi kunci utamanya itu adalah kabel. Di sini ada beberapa jenis kabel. Yang pertama itu kabel NYA, bisa dikenal dari warnanya ya. Dia ada warna merah, hijau, kuning, ataupun biru dan biasanya berisi satu kawat aja di dalamnya. Kemudian yang kedua kabel NYM. NYM ini bisa berisi 1, 2, 3, atau 4 kawat dan biasanya berwarna putih. Kemudian NYY, ini dia berisi 2, 3, atau 4 kawat berwarna hitam. Kemudian yang terakhir adalah NYM-HYO, ini biasanya berwarna putih dan biasanya digunakan untuk loudspeaker. Jadi kabel-kabel itu juga sebenarnya walaupun kita lihat bermacam-macam dia nak, itu dia kebutuhannya atau kegunaannya itu berbeda-beda. Untuk lebih jelas bisa kamu lihat di modul yang akan Ibu kasih nanti. Oke, sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu sudah mengerti, sudah paham mengenai instalasi listrik sederhana di rumah kita, kemudian apa itu pembangkit listrik, kemudian jenis-jenis komponen listrik. Nah, untuk pertemuan di bab 2 ini, Ibu akan berikan 10 soal. Silakan kamu kerjakan, ini Ibu kasih 10 soal. Kamu kerjakan sesuai dengan instruksi dari kelas kamu, kemudian ini kamu kumpulkan minggu depan. Selamat mengerjakan. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat belajar.